Ini walaupun kelihatan mukanya muda tapi kakinya tua. Duduk aja ya. Doakan mudah-mudahan cepat baik jadi bisa kembali berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati, kita muliakan sahibatul bait Ukhtina Kak Zia beserta seluruh keluarganya, anak, mantu, cucu, dan juga keluarga besarnya, saudara-saudarinya semuanya yang kita doakan semoga selalu berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap ustazah yang banyak menghiasi majelis kita doakan semuanya selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan tentu saja juga semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek, semoga semuanya dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam kasih sayang, dalam syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tak henti-hentinya saya ingatkan untuk tidak ambil gambar baik foto maupun video. Kalau ada yang terlanjur tolong dihapus ya. Karena kita kepengen majelis kita ini khusus perempuan bisa tetap nyaman, aman untuk saling bertatap muka. Tanpa ada yang merekam, tanpa ada yang mengambil gambar. Maksud saya ya, kalau mau rekam, buat saya rekam suara silahkan aja. Baik, teman-teman sekalian saya muliakan. Iya, Bu, dibilangin malah moto. Ada gitu ya Allah, ya Allah. Tolong dihapus ya Bu. Kelihatan dong saya kan yang terganggu kakinya doang, matanya kagak. Teman-teman sekalian saya muliakan, hidup ini penuh dengan pilihan, kayak iklan nih. Hidup ini penuh dengan pilihan. Kamu memilih untuk hadir di majelis maulid. Kamu memilih untuk duduk di sini bersolawat, mendengarkan sesuatu tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menunjukkan bahwa kamu dalam hidupmu telah memilih Nabi Muhammad. Saya ulangi sekali lagi. Hidup ini penuh dengan pilihan. Dan jika kamu pada hari ini hadir di majelis maulid ini, udah niat dari tadi malam, udah rapi-rapi dari subuh. Mudah-mudahan ini semua menunjukkan bahwa kamu telah memilih Nabi Muhammad SAW untuk hidupmu, untuk hatimu, untuk jalanmu menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebab Bu, Kak, Dek, siapapun yang memilih Nabi Muhammad, Allah akan memilihkan kemuliaan baginya. Siapapun yang memilih Nabi Muhammad, Allah akan memilihnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan sebagai umat yang kelak akan membersamai Nabi Muhammad. Siapa memilih, dia akan dipilih. Siapa yang memilih, dia akan dipilih.
tak peduli seperti apapun, tak peduli dari latar belakang seperti apapun dirinya. Bahkan alhamdulillahnya tak peduli seberapa banyak sekali dia memilih Nabi Muhammad, Allah akan memilihnya. Kabilah Bani Qain berangkat nih, misalnya dari Surabaya gitu ya. Enggak segede Surabaya, Pasuruan deh. Berangkat nih ceritanya, begitu kan, ke keluarga pamannya, kejauhan. Z kala itu umur 8 tahun, main-main ampe rannya, dia pun masuk ke area terjadi peperangan antar kabilah. Akhirnya kemudian perang pun berkecamuk. Begitu selesai perang, Z bersama dengan teman-temannya kemana. Z pun dibawa, kemudian dijual. Zaman itu anak-anak tuh bisa diperjualbelikan. Z pun dijual dari satu majikan ke majikan yang lain jadi budak. Padahal dia aslinya bukan dari kalangan budak. Akhirnya berapa waktu di tuan yang satu, dia lihat nih kayaknya anak kalau dijual nguntungin. Pergi lagi ke pasar, dijual lagi di pasar. Terus begitu, pindah dari satu pasar ke pasar yang lainnya. Emaknya aja di rumah tinggal nangis sejenak, anak saya kemana nih? Berangkat bawa anak, pulang lagi nih ke Pasuruan. Akhirnya kemudian dia udah gak ada anaknya. Sedih bener, bapaknya nyala-nyalahin. Kenapa sih lo? Bawa anak kamu sampai ikutan pergi perang. Nah saya mana tahu bang. Wih teman-teman sekalian, keadaan menjadi tidak menentu. Sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, ketika Z kira-kira berumur 11-an tahun, Z berakhir di pasar Ukal, Mekah. Dijual nih, barengan anak-anak yang lain. Ada seorang jutawan, seorang kaya raya, namanya Hakim bin Huzam. Dia lagi pergi ke pasar, mau beliin kado pernikahan sepupunya. Baru nikah, kayaknya dikadoin budak-budak bagus nih. Dia pun beli-beliin beberapa budak-budak tersebut, diantaranya adalah Zaid bin Harithah. Dia beli, kemudian dibawain ke tempat saudara sepupunya yang baru menikah. Dia bilang, Jah, sepupunya, namanya Khadijah. Jah, saya mau ngado nih Jah, kan kamu baru kawin. Saya pikir-pikir apaan deh ya. Saya ngeliatin budak bagus-bagus nih, bolehlah kamu pilih. Saya hadiahkan kepadamu. Dia pun memberi beberapa orang budak kepada Khadijah bintu Khuwailid yang waktu itu baru menikah dengan baginda kita Nabi besar Muhammad. Sayyidah Khadijah ngambil atau nerima budak-budak tersebut, kemudian bilang kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, aku punya beberapa orang budak, silahkan kamu ambil yang kamu mau. Nabi Muhammad lihat. Kemudian Nabi Muhammad mengambil Zaid bin Harithah, memilih Zaid bin Harithah sebagai pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ya, meskipun pada akhirnya itu adalah pilihan yang kita pilih, tapi sebenarnya teman-teman, pandangan Nabi Muhammad tuh duluan daripada pilihan kita. Z nih, sebenarnya pandangan Nabi Muhammad tuh duluan loh. Makanya saya suka bilang gitu, orang paling
paling gak beruntung itu yang gak cinta sama Nabi Muhammad. Orang paling celaka itu yang gak kenal sama Nabi Muhammad. Orang paling nyesel yang gak punya cinta sama baginda kita Nabi besar Muhammad. Kenapa gitu? Karena dia berarti tidak dipilih oleh Nabi Muhammad. Dan kalau tidak dipilih oleh Nabi Muhammad berarti artinya dia tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala pencipta Nabi Muhammad. Teman-teman sekalian, Z pun tinggal bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulannya subhanallah Nabi tuh habis nikah sama Sayyidah Khadijah, tiap punya anak laki-laki umurnya nggak pernah panjang. Sehingga yang selalu bersama dengan Nabi Muhammad malah justru anak yang bukan dari beliau. Ada Ali bin Abi Thalib juga sering ada bersama dengan Nabi Muhammad. Juga ada Zaid bin Harithah ini teman-teman sekalian. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Budak, tapi Nabi tuh gak pernah bisa memperlakukan orang sebagai budak. Nabi tuh orang mulia. Saya selalu sampaikan orang mulia tampak kemuliaannya dari caranya memuliakan orang lain. Orang hina tampak kehinaannya dari caranya menghina orang lain. Jadi kalau ada istri kerjaannya menghina-hina suaminya, itu tidak menunjukkan bahwa suaminya hina, enggak. Menunjukkan bahwa yang hina adalah istrinya. Orang kalau hina mau punya suami siapa juga bakal dihina-hina. Tapi perempuan kalau mulia mau suaminya siapa juga dia pasti akan mampu memuliakannya. Ibu yang mulia akan mampu memuliakan anak-anaknya seperti apapun anak-anaknya. Dia pasti akan bisa muliain anak-anaknya. Dia pasti akan menyayangi, mencintai dan memuliakan anak-anaknya. Akan tetapi ibu yang hina hanya akan menghina-hina anaknya siapapun anaknya. Mau sepinter apapun anaknya, mau sebagus apapun anaknya, kerjaannya dihina mulu anaknya. Lo mah kenapa sih kagak kayak anak tetangga noh. Bu, kalau kamu suka menghina anakmu, tidak menunjukkan anakmu hina, tapi menunjukkan yang hina adalah kamu. Nabi Muhammad punya budak, Zaid bin Harithah. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah mampu memperlakukannya sebagai budak, disuruh-suruh, disuruh ngapain gitu. Gak ada ceritanya ibu-ibu sekalian, gak ada. Gak pernah dipukul gitu sama Nabi Muhammad, gak pernah dikatain gitu sama Nabi Muhammad, gak pernah. Zaid bin Harithah punya majikan, punya tuan, akan tetapi ngerasanya kayak punya ayah yang paling sayang, kayak punya paman yang paling sayang, kayak punya orang tua yang penuh cinta, kayak punya saudara, punya teman yang penuh kasih sayang. Satu waktu teman-teman sekalian, keluarganya bapaknya, dari kampungnya bapaknya tuh pergi haji ke Mekah. Pas dia lagi tengah-tengahan tawaf dia ngeliat, lah no dia no anak si Sada. Anaknya si Harithah no ya ampun, emaknya nangis mulu, anaknya lagi mainan di mari. Pulang haji ngasih tahu. Haji itu kan syariat zaman dulu, dari zamannya Nabi Ibrahim. Pulang haji dia ngasih tahu mau bapaknya Harithah, ya ampun. Lo bayar gue berapa nih, gue mau ngapa sih kabel gembira. Kenapa bang, anak lo masih hidup ternyata, gue kagak salah lihat.
Ternyata orang Betawi ya. Udah cocok belum saya jadi orang Betawi? Teman-teman sekalian, emang iya? Di mana? Di Mekah, saya udah nanyain. Dia itu jadi budaknya siapa? Ternyata dia jadi budaknya seorang namanya Muhammad bin Abdullah. Mau cari aja, gampang dah cariannya. Dia anaknya pemimpin Qabilah zaman tersebut. Cucunya Abdul Muttalib. Gampang nyariannya. Baiklah. Abdul Muttalib tentu aja udah meninggal ya. Dari sejak Nabi Muhammad umur 8 tahun kan. Apalagi abahnya. Tapi Nabi Muhammad tuh tetap jadi keluarga paling pemuka. Paling terkemuka zaman tersebut. Akhirnya ngumpulin duit. Buat nebus. Kan mesti dibeli. Dan biasanya kalau dikepengenin kan barang tuh jadi tambah lebih mahal. Betul nggak? Jadi udah deh kumpulin duit. Biasanya misalnya harga budak 50 juta. Nih kumpul nih ampe 500 juta. Misal. Ya. Udah tuh bawa duit segitu banyak berangkat. Harithah sama Ka'ab. Saudaranya si Ka'ab. Ya. Berangkat nyampe ke Mekah. Begitu nyampe di Mekah langsung nyari nih Muhammad bin Abdullah ketemu. Ini belum Islam nih, belum ada syariat Islam. Nabi baru nikah kan sama Sayyidah Khadijah. Belum lama gitu. Nabi kemudian tanyain gitu siapa nih, dia bilang saya Harithah, ini Ka'ab. Kami ini datang kemari wahai Muhammad berharap engkau mau memberikan kerelaan kepada kami. Kebaikan pada kami. Kami sangat berharap kebaikan darimu. Kebaikan berupa apa? Kata Nabi Muhammad SAW. Dia bilang beberapa tahun lalu diceritain. Urusan Sa'da bawa anaknya Zaid kemudian jadi tawanan perang. Kemudian beberapa waktu yang lalu keluarga di situ kabilahnya itu ya. Ketemu Z lagi main-main di sini, nanya-nanya ternyata dia adalah budakmu. Jadi kami datang kemari wahai Muhammad untuk menebus Z untuk kami. Kami sudah siapkan uangnya, berapapun nilai yang kamu mau ajukan kami akan menerimanya wahai Muhammad. Tinggal sebut aja dah angkanya berapa. Karena memang budak rata-rata misalnya itu tadi 50 juta ini udah persiapannya 500 juta gitu. Kata Nabi Muhammad gini nih, liatin nih ya baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Emang baik dari dulu bu, orang tuh kalau mau baik jangan mikir-mikir tar dah kalau saya pulang haji saya jadi baik. Gak ada ceritanya, adek-adek nih jangan mikir sekarang mau gue pacaran aja dan tar kalau saya udah kawin nih saya akan berubah 180 derajat. Dari mana ceritanya? Enggak gitu. Dek, Kak, Bu, Nek. Enggak gitu. Kebaikan itu adalah proses panjang. Kamu harus terus belajar hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari. Kebaikan itu adalah pilihan. Kamu harus pilih terlebih dahulu. Saya mau jadi orang baik. Dan jangan pernah lelah menjadi wanita yang solehah. Jangan pernah bosan untuk menjadi orang yang memilih kebaikan sebagai jalan hidupmu. Terus saja. Jadi istri yang baik terus saja. Nggak peduli kayak apa suamimu. Jadi ibu yang baik terus saja. Enggak usah peduli seperti apa anakmu teman-teman saudariku sekalian. Jangan yang mak gua mah anggot-anggotan. Ada enggak tuh yang anaknya ngomong kayak gitu tuh? Ibu saya mah musim-musiman. Mama saya mah kita mesti ngelihat moodnya dulu nih. Lagi moodnya baik apalagi moodnya galak nih, ntar dulu nih. Sampai kalau mau ajak temen-temennya dibilang dulu, ntar ya gue liatin emak gue dulu gimana. Astagfirullah.
Jadilah baik tanpa kenal waktu. Kayak Nabi Muhammad. Nabi itu dari sebelum jadi nabi ya emang baik gitu. Nabi Muhammad dari kecil ya emang baik teman-teman. Nabi begitu ada orang kayak begitu nggak dimanfaatin. Nabi lumayan nih. Tinggal sebut angka lumayan nih. Saya bisa jadi punya duit banyak nih gitu. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada yang otaknya duit mulu nih. Ini romannya nih ada nih di sini nih. Urusannya duit mulu. Sampai bilang sama anaknya, nak. Mama ya nak ya, kalau kamu ada yang lamar nih, mama gak peduli nak. Kayak apa ijazahnya, S1, S2. S3, bakwan 5. Mama gak peduli nak. Yang penting dia wibawa. Wibawa gimana mah? Wibawa mobil. Ya Allah, ya Allah. Teman-teman sekalian jangan sampai otakmu tuh isinya nominal angka, rekening, sisa berapa, rekening ada berapa. Sampai saya pernah dengar seorang ustadz bilang, istri kamu tuh kalau lagi ngambek gak usah dinasehatin, percuma. Istri kamu tuh kalau lagi ngambek gak usah main pegang-pegang, percuma, tambah ngambek tar. Gampang, transfer aja sama dia. Terus kasih lihat dah bukti transfernya, udah tuh langsung berubah 180 derajat. Ada yang modelannya kayak begitu di sini? Mana dia orangnya? Jauh mah kamu mah kalau kayak gitu modelnya dari Nabi Muhammad. Belajar nih sama Nabi Muhammad nih, baiknya luar biasa tuh orangnya. Masya Allah, Masya Allah. Dari sebelum jadi Nabi teman-teman. Begitu bapaknya Harithah sama saudaranya si Ka'ab nih ngomong kayak begitu. Nabi langsung ngomong kayak begini nih. Boleh nggak saya kasih penawaran yang lebih bagus daripada itu? Oh apa tuh penawaran yang lebih bagus? Kita panggil aja si Z-nya. Kita panggil Z, minta dia buat milih. Kalau Z memilih kalian, saya akan merelakannya kembali kepada kalian tanpa kalian perlu bayar apa-apa. Tapi kalau Z milih saya, kalian izinkan dia untuk tetap bersama dengan saya. Oh boleh banget Muhammad, boleh banget. Makasih Muhammad, makasih. Dipikir bapaknya, anak mana lebih milih jadi budak daripada jadi anak yang disayang sama kedua orang tuanya. Anak mana lebih milih tinggal bersama dengan majikan daripada bersama dengan kedua orang tua yang sangat mencintainya. Udah yakin banget itu orang tuanya. Maka dipanggillah Z. Z lagi main dipanggil. Datang si Z. Begitu ngelihat gitu kan. Oh bapak, kenal ternyata. Gak dihipnotis. Enggak, kenal. Z-nya kenal. Salaman sama bapaknya, salaman sama pamannya. Nabi nanya, siapa Z? Bapak saya, wahai Muhammad. Yang itu siapa Z? Paman saya, wahai Muhammad. Ya. Belum kenabian kan, manggilnya Muhammad. Di sana tuh orang biasa manggil namanya gitu. Kayak di negeri Arab kan, negeri Barat kan juga kayak gitu ya. Biasa manggil namanya walaupun umurnya paut jauh gitu. Udah, Z kemudian didudukkan. Katanya Nabi Muhammad, yang waktu itu belum jadi Nabi. Wahai Z, bapakmu ini datang kemari untuk kamu biar bisa balik lagi kepada keluargamu. Menjemputmu wahai Z. Untuk tinggal bersama dengan orang tuamu kembali di tanah kelahiranmu. Saya menawarkan kepada mereka wahai Z. Sesudah mereka menawarkan sejumlah uang. Saya bilang terserah kamu Z. Kamu boleh milih. Tinggal bersama dengan orang tuamu, mereka enggak perlu bayar apa-apa sama saya.
atau kamu memilih untuk tinggal bersama dengan saya, mereka juga harus mengikhlaskanmu wahai Zaid untuk kamu menetap bersama dengan saya. Bagaimana pilihanmu wahai Zaid? Yang saya bilang tadi, siapa yang memilih Nabi Muhammad, dia akan dipilih sama Allah. Zaid kemudian ngeliatin kedua orang tuanya. Zaid kemudian ngeliatin Nabi Muhammad. Habis itu dia ngeliatin kedua orang tuanya lagi terus bilang, ayah, paman, terima kasih telah menjemputku kemari. Akan tetapi, bolehkah saya tetap tinggal di sini bersama dengan majikan saya Muhammad bin Abdullah? Itu bapaknya sama pamannya yang, hah? Zaid, nih saya nggak kurangin nih bahasanya nih, ya saya cuman terjemahin. Zaid, saya ini kan bapakmu. Kata pamannya, Zaid, saya ini kan Ka'ab pamanmu. Dan saya akan sampaikan, nggak saya kurangin, nggak saya tambahin letterlek dari bahasanya. Akan tetapi saya cuma terjemahin aja untuk kamu. Zaid kemudian berkata, betul wahai ayah, kamu adalah ayahku. Betul wahai paman, kamu adalah pamanku. Akan tetapi dia sambil lihat Nabi Muhammad alaihissalam, bagiku adalah ayahku, sekaligus ibuku, sekaligus pamanku, sekaligus saudaraku, sekaligus kakekku, sekaligus temanku. Dia satu mencukupimu dari semuanya. Izinkan aku untuk tetap tinggal bersamanya. Masya Allah. Nabi Muhammad alaihissalam. Pamannya, ayahnya begitu lihat, terus ngeliatin mukanya Nabi, emang pantas ini. Orang baik kan mukanya emang suka kelihatan ya. Insya Allah. Akhirnya terus liatin gitu, ya udah dah kalau kayak begitu. Seenggaknya kami merasa lega bahwa anak kami berada dalam keadaan yang terawat, terjaga, baik gitu. Mereka pun pamit, teman-teman sekalian yang saya muliakan. Zaid bin Harithah memilih Nabi besar Muhammad SAW. Kalau udah dipilih, memilih Nabi Muhammad, asalnya memang dipilih Nabi Muhammad di awalnya. Sehingga sekalian saya muliakan, Nabi tuh kalau kita memilih beliau, yang akan beliau beri kepada kita lebih dari yang kita bayangkan, seperti yang terjadi kepada Zaid. Begitu Zaid milih Nabi Muhammad alaihissalam, diambil tangannya Zaid, kemudian dibawa, digandeng naik ke atas bukit Sofa. Nabi dari atas bukit Sofa kemudian berkata, ya ma'asyar Quraisy, asyhidu, wahai orang Quraisy semuanya dengerin, saya mau ngasih pengumuman. Kumpul nih orang-orang Quraisy yang lagi pada toaf, berhenti dulu toafnya, pada ngumpul. Emang biasa bukit Sofa suka dijadikan sebagai media sosial, tempat buat ngumumin sesuatu ya, kayak Instagram gitu, kayak apa gitu. Teman-teman sih sekalian, tuh di situ, di atas bukit Sofa, Nabi Muhammad mengumumkan, wahai warga Quraisy, saksikanlah, innahu Zaid bin Harithah, sesungguhnya saksikanlah saya telah mengangkat Zaid bin Harithah sebagai anak saya. Mulai hari ini saya akan mewarisi dan dia mewarisi saya. Mulai hari ini kalian bisa memanggil Zaid sebagai Zaid bin Muhammad. Milih Nabi jadi dipilih sama Nabi. Itu Zaid bin Harithah teman-teman sekalian, bertahun-tahun tuh. Dari tahun itu sampai Mekah
baru panggilannya ganti jadi Zaid bin Harithah. Tapi di masa itu dari sejak kanak-kanak tuh sampai kemudian nikah, sampai hijrah ke Madinah, itu baru selama masa itu tuh Zaid selalu dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Ada nama Nabi Muhammad di belakang namanya. Ada nama Nabi Muhammad di belakang namanya. Sampai jadi Nabi Muhammadnya di masa Mekah, itu Zaid menjadi orang pertama yang masuk Islam dari kalangan budak, teman-teman. Dan di masa itu pula orang masih manggilnya tetap Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad sampai di masa Madinah ketika turun ud'uhum liabaihim, kata Allah Subhanahu wa taala, panggillah nama anak-anak sesuai dengan nama bapak-bapaknya. Enggak boleh lagi manggil nama seseorang dinisbatkan bukan kepada bapaknya, baru kemudian orang ganti sesuai dengan arahan Nabi Muhammad, enggak lagi memanggil Zaid bin Muhammad, akan tetapi menjadi Zaid bin Harithah. Nyaris berapa puluh dalam masa hidupnya Zaid itu ada nama Nabi Muhammad di belakang namanya. Zaid bin Muhammad. Padahal asalnya pernah jadi budak gitu ya. Tinggal di kabilah antah berantah gak terkenal gitu. Saya gak ada kenal satupun orang dari kerabatnya Sa'da ataupun dari kerabatnya Harithah. Saya gak kenal orang paling kaya di kampungnya Zaid itu siapa. Saya gak kenal orang paling cantik di negerinya Zaid itu siapa. Gak kenal saya. Tapi Zaid bin Harithah namanya akan selalu kita kenang. Namanya akan selalu begitu indah bagi semua umat Islam, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan. Kenapa? Fa innahu qhtara Muhammada, karena dia telah memilih Nabi Muhammad. Gak tanggung-tanggung. Zaid menjadi satu-satunya sahabat yang Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Gak ada nama sahabat lain Allah sebutkan dalam Al-Quran. Teman-teman saya sekalian, nama Sayyidah Fatimah adakah dalam Al-Quran? Gak ada. Gak ada. Nama Sayyidina Abu Bakar adakah dalam Al-Quran? Gak ada. Gak ada. Kamu baca Al-Quran dari awal sampai akhir gak ada nama Sayyidina Abu Bakar. Ustazah, apakah artinya Zaid lebih tinggi daripada Sayyidina Abu Bakar atau lebih tinggi dari Sayyidah Fatimah? Enggak, teman-teman. Enggak. Akan tetapi ini juga memang menunjukkan betapa Zaid pun yang asalnya dari budak itu menjadi seseorang yang begitu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sampai namanya menjadi Allah tuliskan dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma qada Zaidun minha wa tarazawwajnakaha. Kata Allah gitu. Ketika Zaid telah menyelesaikan urusannya sama istrinya, kami kemudian menikahkan istrinya Zaid denganmu wahai Muhammad. Falamma qada Zaidun minha wa tarazawwajnakaha. Zaid namanya menjadi Allah tuliskan dalam Al-Quran. Dari budak belian yang diperjualbelikan di pasar-pasar. Teman-teman sekalian, dari budak belian yang ditawan pasukan musuh, teman-teman sekalian. Dari seseorang yang gak berharga, bahkan dijual ada tarifnya, teman-teman sekalian. Orang tuh paling berharga yang ada tarifnya. Mau tarifnya sejam 80 juta sekalipun. Makanya istri itu kalau kamu bisa sampai tarifin hargamu itu ada di nomilan transfer, kamu berarti menjadi seseorang yang kurang berharga. Halo? Balik lagi nih. Karena ngaji itu seharusnya bikin kita jadi gak mata duitan, teman-teman. Kalau kita masih mata duitan, udah ngaji berapa puluh tahun, ini berarti nih ilmu nih belum jadi cahaya dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu kita cahaya insya Allah. Biar yang hatinya asalnya nominal duit ganti jadi Nabi Muhammad. Ganti jadi milih Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nih Zaid nih, dari yang asalnya budak belian
kalian sampai jadi seseorang yang Allah abadikan namanya dalam Al-Quran, kurang mulia apa? Itu semuanya Allah berikan ketika Z memilih Nabi besar Muhammad. Jadi teman-teman sekalian, yuk dalam hidup kita nih, kita pilih Nabi Muhammad SAW. Untuk bertahta di tahta tertinggi dalam hati kita. Pilih Nabi Muhammad untuk ada dalam pikiran kita. Saya tanya kepadamu yang ngaku cinta sama Nabi Muhammad, selain di majelis maulid yang seperti ini 24 jam waktumu, berapa persen Nabi Muhammad ada dalam pikiranmu? Saya tanyakan padamu teman-teman sekalian, atas nama cinta. Atas nama cinta. Karena saya cinta padamu. Saya mau kamu semua bertanya pada hatimu. 24 jam waktumu siapa yang paling banyak kamu ingat-ingat dalam hatimu itu? Berapa banyak? Berapa banyak? Berapa persen? Berapa jam? Gak nyampe sejam. Berapa menit? Saudariku sekalian yang saya muliakan, pilih Nabi Muhammad. Pilih Nabi Muhammad. Pasti bakal memuliakanmu teman-teman. Pasti bakal bikin kamu jadi mulia. Makanya saya berulang kali ngajarin, kalau bangun tidur, begitu bangun tuh, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Makasih ya Allah udah dibangunin. Asalnya saya nggak sadarkan diri, tidur saya nggak sadar apa-apa. Alhamdulillah bangun lagi, makasih ya Allah. Habis itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kirimkan salawat salammu kepada junjungan kami Nabi Muhammad serta seluruh keluarganya Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuh, otakmu pakai dulu buat nginget Nabi Muhammad. Tuh hatimu pakai dulu buat ngebayangin Nabi Muhammad. Lisanmu pakai dulu buat nyebut nama Nabi Muhammad. Sebelum nama suamimu kamu sebut, sebelum nama anakmu kamu sebut, sebelum nama siapapun di atas muka bumi ini kamu sebut. Sebelum nama artis siapa kamu sebut, sebelum nama siapapun di lisan kamu, nama pejabat kamu sebut, sebelum sesiapa. Sebut dulu nama kekasih Allah Muhammad. Nanti kalau mau tidur juga gitu. Sebelum tidur, udah kamu baca semua zikir-zikiran sebelum tidur. Habis itu terakhir, paling akhir, kamu sebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 10 kali aja Bu, gak nyampe semenit. Gak nyampe semenit. Tapi yang khusyuk baca sambil bayangin Nabi Muhammad gitu. Itu kata Nabi Muhammad, man shalla alayya 10 marrat hina asbah wa hina amsa wajabat lahu syafaati. Siapa yang bersalawat padaku pagi harinya 10 kali, bersalawat padaku malam harinya 10 kali, wajib baginya untuk mendapatkan syafaatku. Wajib baginya untuk mendapatkan pertolonganku. Teman-teman sekalian, betapa semenit yang sangat berharga dalam hidupmu. Betapa semenit yang akan sangat dapat memuliakanmu, teman-teman. Sementara yang lain-lain bisa bikin apa mereka? Meskipun kamu lisan kamu nyebut-nyebut namanya berulang-ulang kali, bisa apa? Kamu sebut nih urusan perceraiannya artis. Emang kamu dapat apa? Dapat harta gono gininya kamu bagi-bagi? Hah? Dapat apa kamu? Sehingga sekalian akan tetapi begitu yang kamu sebut adalah Nabi Muhammad, kamu bayar sedikit, kamu dapat banyak. Nabi Muhammad, kamu bayarnya sedikit, kamu dapatnya banyak dari Nabi Muhammad. Wajabat lahu syafaati, wajib baginya mendapatkan pertolonganku. Pertolongan
aku dari Nabi Muhammad, manusia paling berkelas di mata Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang kelasnya bersanding namanya dengan nama Allah. Rutabun yaskutul amani hasra dunaha ma wara'ahunna wara'u. Katanya Habib Ali Habsyi, rutabun yaskutul amani hasra. Nabi Muhammad tuh kelasnya, derajatnya bikin siapapun putus asa. Gak ada ceritanya bisa nyampe kepada derajatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling berkelas, manusia paling mulia, paling berharga, paling tinggi nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Muhammad bilang wajib baginya mendapatkan pertolonganku, artinya kalau dalam hidup kamu tuh ada masalah apa aja, Nabi Muhammad gak akan lepas tangan dari kamu. Kalau kamu udah milih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidupmu, Nabi Muhammad gak akan pernah melepaskan ikatannya darimu, teman-teman. Nabi itu orang paling tanggung jawab. Zaid bin Harithah milih Nabi Muhammad. Nabi sampai naroin namanya di belakang nama Zaid. Kurang apa coba? Pemberian macam apa yang udah diberikan kepada Zaid bin Harithah, teman-teman? Keberuntungan macam apa itu? Luar biasa beruntungnya kan? Kalau orang udah milih Nabi Muhammad alaihissalam, makanya saya sarankan, pilih Nabi Muhammad, pilih Nabi Muhammad. Kamu sebagai istri, pilih Nabi Muhammad. Gimana kalau milih Nabi Muhammad? Saya kan kawinnya bukan sama Nabi Muhammad, Ustazah. Ya saya tahu, kamu bukan Khadijah binti Khuwailid. Saya tahu. Tapi saya menyarankanmu untuk memilih Nabi Muhammad. Sayangi suamimu karena Nabi Muhammad. Cintai suamimu karena Nabi Muhammad. Hormati suamimu karena Nabi Muhammad. Nabi tuh teman-teman senang sama umatnya yang perempuan yang benar sama suaminya. Yang bakti sama suaminya. Yang hormat sama suaminya. Nabi sampai bilangin, tuh kamu kalau sholat kamu benar, puasa kamu benar, dan kamu juga hormat rapi sama suamimu, nanti kamu di akhirat boleh masuk dari pintu surga manapun yang kamu inginkan. Saya begitu dengar hadis itu, bismillah, saya akan berusaha untuk bisa jadi istri yang solehah. Bukan karena siapa suami saya. Bukan karena biar suami saya nggak berpaling hati kepada perempuan yang lain. Itu urusan dia sama hatinya. Bukan urusan saya. Tapi saya berusaha untuk bisa jadi istri yang solehah buat suami saya. Kenapa? Karena saya kepengen di akhirat nanti diperkenankan Allah buat masuk pintu surga yang manapun yang saya inginkan. Saya pengen pilih surga yang di sana ada Nabi Muhammadnya. Bukankah kamu juga mau kayak begitu? Bukankah kamu juga kepengen surga di belakang Sayyidah Fatimah, surga di belakang Nabi Muhammad? Nah, Sayyidah Fatimah kan di belakang ayahnya. Emang kamu pikir mau Sayyidah Fatimah nggak barengan sama Nabi Muhammad? Nggak mungkin. Sayyidah Fatimah pasti barengan sama Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad udah bilang, kalau kamu kepengen masuk surga dari pintu manapun yang kamu inginkan, kamu mesti jadi istri yang baik buat suamimu. Maka teman-teman saudaraku sekalian, para istri pilihlah Nabi Muhammad. Untuk jalan sabarmu menjadi seorang istri. Untuk jalan hormatmu kepada suamimu. Untuk jalan cintamu kepada suamimu, kamu cintai suamimu bukan karena ngarep dia mencintai balik padamu, akan tetapi berharap nabinya suamimu mencintaimu. Paham sampai sini? Teman-teman sekalian, para ibu sayangi anak-anakmu karena Nabi Muhammad. Bu, berulang kali saya bilang.
Bahkan ibu yang kurang sayang sekalipun sama anaknya, mau nggak kalau anaknya dipukul sama orang? Kamu suka nyubit nih sama anak kamu. Mau nggak kalau anak kamu dicubit sama orang? Ada nggak yang pas ngelihat anaknya dicubit orang, makasih ya ampun kamu udah bantuin saya. Biasanya saya loh yang nyubit anak saya, sekarang kamu udah nyubit anak saya, makasih ya. Ada yang begitu? Siapa dia tuh? Gue emaknya berani-berani. Waduh, pasti bakalan marah kita sama seseorang yang nyubit anak kita. Anak kita yang dicubit, kita ikut sakit rasanya. Kan begitu? Kamu harus tahu, anakmu umat Nabi Muhammad. Nabi sayangnya sama anak-anakmu luar biasa. Nabi sayangnya sama anak-anak kita luar biasa. Sehingga kalau kamu nyubit anak kamu, nabinya ikut ngerasa sakit. Kalau kamu pukul anak kamu, nabinya ikut marah sama kamu teman-teman. Nabi itu bakalan bilang, sembarangan aja loh, saya nabinya. Kok kamu pukul? Dia umat saya. Jangan sembarangan pukul. Dia adalah umat saya, kata Nabi Muhammad. Saya menyayanginya. Maka teman-teman, siapapun di antaramu yang pada punya anak. Karena kebetulan saya belum ada anak. Saya bilangin sama teman-teman nih. Saudariku sekalian saya muliakan, jangan berani-berani sama anak kamu. Kenapa gitu? Takut nabinya marah sama kamu. Takut Nabi Muhammad ninggal kamu. Karena anakmu itu umat Nabi Muhammad. Kalau kamu kepengen disayang sama Nabi Muhammad, kalau kamu milih Nabi Muhammad, maka jangan pernah kasar sama anakmu. Jangan pernah mukul anakmu sebab anakmu umat Nabi Muhammad. Jelas sampai sini? Jelas? Ini nih grup-grup yang suka jewer. Grup-grup yang suka mukul. Saya mah enggak Ustazah, cuma suka ngatain aja sama anak saya. Ya sama aja ya. Yuk bismillah. Adik-adik jomblo yang belum nikah, nih biar semua kebagian nih. Dek, jagalah hidupmu. Jangan mau deket-deket sama cowok-cowok bukan mahrammu itu. Jangan sampai genit-genit kamu kenalan-kenalan sama cowok, janji-janjian, pacaran, boncengan, segala macem tuh. Apalagi yang sekarang nih anak-anak tuh serem-serem, ya ampun. Anak SD pacaran manggilnya Abi Umi. Ya Allah, ya Allah. Teman-teman seriku sekalian yang saya muliakan, pandai-pandailah jaga diri dek. Ini kayaknya bukan cuma dek nih saya manggilnya. Pandai-pandailah jaga diri nak. Masih anak-anak udah pada milih begituan. Kenapa? Karena kamu kalau memilih seperti itu, kamu gak lagi milih Nabi Muhammad. Kalau kamu milih Nabi Muhammad, kamu tinggalin jalan haram. Ustazah kalau gak pacaran gimana caranya nikah? Lah dia gak tahu. Nih ibu-ibu nih yang pada jadi istri. Emang kamu pacaran emang kamu nikah sama pacar kamu? Pacarannya sama siapa, nikahnya sama siapa? Betul? Pacarannya sama siapa, nikahnya sama pacarnya juga sih, tapi yang keberapa? Jadi gak gitu ceritanya, gak gitu ceritanya. Luruslah jalanmu. Nanti kalau udah waktunya datang jodoh, datang juga jodohnya. Gak usah khawatir. Pilih aja Nabi Muhammad. Kalau kamu lagi pacaran tuh, kamu tuh sama aja lagi lost kontak sama Nabi Muhammad deh. Kamu kalau lagi pacaran, sama aja kamu lagi ngeblokir nomor Nabi Muhammad dalam HP-mu. Saya kasih tahu nih, sama adik-adik nih, biar pada putus abis ini dah. Tiap kali kamu janjian, kamu ketemuan sama cowok yang bukan mahrammu itu, kamu janjian, kamu ketemuan, kamu teleponan lagi berduaan pokoknya. Yang modelannya teleponnya itu yang, aduh udah panas nih telinga saya, udahan ya. Ya udah kalau gitu kamu dulu yang nutup. Enggak kamu aja dulu yang nutup. Enggak kamu aja dulu yang tutup. Sampai subuh. Yang modelannya kayak gitu tuh.
Kamu sedang ngeblokir nomor Nabi Muhammad dalam HP kamu. Kamu sedang putus sama Nabi Muhammad dalam hati kamu. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad bilang makhala rajul wa mar'ah illa wa syaitan tsalituhuma. Enggak berdua-duaan laki-laki sama perempuan, melainkan yang ketiganya adalah setan. Yang ketiganya adalah setan. Artinya yang ketiganya bukan Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammadnya pergi. Sebab Nabi Muhammad gak bakal barengan. Berada di satu tempat barengan sama musuhnya Allah, yaitu syaitan. Maka adik-adik sekalian, pilih Nabi Muhammad, tinggalkan segala perbuatan dosa. Ibu-ibu, pilih Nabi Muhammad yang baik sama anaknya. Para istri, pilih Nabi Muhammad, jadilah istri yang solehah. Bekalmu buat masuk ke dalam surga. Kamu bisa lihat Nabi Muhammad di sana. Siapapun darimu, pilihlah Nabi Muhammad untuk hidupmu. Jangan pernah tinggal sholat. Tiap kali kamu ninggal sholat tuh, kamu lagi ngeblokir nomor Nabi Muhammad SAW. Tiap kamu ngerjain perbuatan-perbuatan dosa, kamu sedang tidak memilih Nabi Muhammad dalam hidupmu. Yuk bareng-bareng kita pilih Nabi Muhammad dalam hidup kita. Insya Allah. Biar kayak Zaid bin Harithah. Jadi mulia hidupnya di dunia. Jadi mulia hidupnya sampai nanti di akhirat nanti. Dicinta sama Nabi Muhammad. Dan ibu-ibu teman-teman saya sekalian. Nabi tuh kalau cinta gak tanggung-tanggung loh. Zaid tuh ya. Dicinta sama Nabi Muhammad. Disayang sama Nabi Muhammad luar biasa. Zaid tuh kawin punya anak namanya Usama. Itu kesayangannya Nabi Muhammad sampai dipanggilnya Hibbu ibn Hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubbu Hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesayangan dari anak kesayangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usamah tuh teman-teman sekalian, sampai sering kali dibarengin sama para sahabat itu kalau Nabi Muhammad lagi ngumpulin Hasan Husain, di situ ada Usamah juga. Zaid bin Harithah tuh kalau Nabi Muhammad lagi ada Ali bin Abi Thalib, ada keluarganya Nabi Muhammad, ada Zaid bin Harithah juga. Dari dekatnya, dari cintanya Nabi Muhammad tuh, sampai kabarnya, sampai kalau Zaid bin Harithah datang, itu Nabi Muhammad sampai hafal ketukan pintunya. Kurang apa coba dekatnya Nabi. Makanya begitu Nabi Muhammad hijrah ke Taif yang diajak Zaid bin Harithah. Masya Allah, Masya Allah. Orang mulia teman-teman, orang mulia. Orang mulia dunia, orang mulia kelak di hari akhirat nanti. Orang udah lupa bahwa Zaid bin Harithah itu hanyalah budak belaka sebelumnya. Orang udah lupa latar belakangnya Zaid dari kabilah apa, orang udah lupa. Yang orang tahu kecintaan Nabi Muhammad. Bagaimana jika itu terjadi padamu teman-teman? Bagaimana jika itu terjadi pada kita? Bagaimana jika Allah tidak peduli lagi seperti apa latar belakangmu, seperti apa dosa-dosamu. Jika Allah tidak peduli lagi bahkan kamu tuh sekolah sampai di mana. Allah gak peduli lagi kecerdasan kamu. Allah gak peduli lagi kepada berbagai aib-aib dalam diri kamu. Yang Allah peduli adalah Dia adalah kecintaan Nabi Muhammad. Dia adalah kekasih Nabi Muhammad. Dia adalah kesayangan Nabi Muhammad di zaman sekarang ini. Dia adalah seseorang yang banyak nyebut nama Nabi Muhammad. Dia adalah seseorang yang mengenalkan orang kepada Nabi Muhammad. Dia adalah orang yang lisannya selalu menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad. Dia adalah umat yang disayang oleh Nabi Muhammad. Andai kita dapat itu teman-teman sekalian, ini cukup buat jadi tiket kemuliaan hidupmu dunia hingga kelak di hari akhirat nanti. Singkirkan segala cita-cita. Jauhkan semuanya segala tujuan. Mulai hari ini pilih tujuanmu adalah Nabi Muhammad. Cita-citamu adalah Nabi Muhammad. Kebahagiaanmu adalah Nabi Muhammad. Hal yang paling kamu khawatirkan adalah tidak diridhoi Nabi Muhammad. Pakai itu dalam kehidupanmu. Dan berjalanlah di atas muka bumi ini dalam keadaan mulia.
hingga kamu mati mulia, hingga kamu dikubur mulia, hingga kamu di akhirat mulia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita bacakan Fatihah untuk almarhum Habib Hashim bin Zainal Habsyi dan juga Hubabah Syekhah binti Muhammad Al-Attas. Annallaha yaghfir lahum wa yarhamhum yataghashahum birrahmal maghfirah wa yaskinumul jannah. Juga untuk seluruh kedua orang tua kita, untuk seluruh orang-orang tua kita, mudah-mudahan Allah bahagiakan mereka dalam alam kuburnya. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Walil maghdubi alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.